Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rehma Rizka. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai new media, manfaat dan dampaknya. Ya, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi zaman sekarang memungkinkan persebaran informasi ke seluruh belahan dunia. Nah, fenomena ini didukung oleh adanya media baru atau yang biasa disebut dengan new media. Dengan adanya new media ini, persebaran informasi lebih mudah melalui media digital. Ya, sebelum adanya ini, persebaran informasi biasanya lewat media konvensional seperti koran, majalah, atau lainnya. Dengan adanya new media ini, persebaran informasi bisa diakses. Dengan adanya new media ini, informasi dengan mudah diakses melalui gadget atau ponsel dimanapun dan kapanpun. Ya, sekarang saya bersama dengan Mbak Imelda Maulidia ingin membahas mengenai manfaat dan dampak dari adanya new media ini. Ya, sebelum itu saya akan perkenalan terlebih dahulu kepada Mbak Imelda Maulidia. Ya, kalau boleh tahu Mbak Imelda Maulidia sekarang kesibukannya apa? Saya seorang pelajar mahasiswa di UIN Saiful Suri Purwokerto. Saya juga seorang mahasiswa santri. Sekaligus sekarang saya juga sebagai pendidik mengajar. Kalau boleh tahu jurusan Mbak Imelda Maulidia itu apa, Mbak? Oh, ini pelajaran favorit sih. Iya, saya ini di UIN mengambil pendidikan matematika. Ya, berarti pendidikan ya, Mbak. Sesuai jalur pendidik. Ya. Kali ini kita akan membahas mengenai new media ya, Mbak. Betul. Dan saya ingin tahu dari sudut pandang Mbak Imelda Maulidia mengenai manfaat dari adanya new media itu sendiri. Oke. Manfaat dari segi apa nih, Mbak? Ya, manfaat dari segi Mbak Imelda sebagai pelajar, pengajar, dan manfaat Mbak Imelda sebagai masyarakat di lingkungannya Mbak Imelda. Oke. Luas sekali ya. Ya. Yang pertama sebagai pelajar ya. Sebagai pelajar yang tentunya masih membutuhkan banyak ilmu gitu kan. Dengan hadirnya new media, kita itu bisa memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan baru lewat media-media. Misalkan nih, beberapa materi matematika mungkin ada yang bisa kita dapatkan dari penjelasan dosen, ada juga yang bisa kita dapatkan dari teman-teman yang di sekitar kelas ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Tapi tentunya hal tersebut bisa dibilang terbatas. Oleh karenanya dengan media itu kita bisa memperoleh informasi yang lebih. Misalkan kita bisa memperoleh berbagai macam buku-buku online yang tentunya mampu meningkatkan pengetahuan kita. Juga bisa juga dengan jejaring antar teman. Misalkan saya pendidikan matematika di UIN. Saya punya teman yang pendidikan matematika tetapi di Semarang gitu. Kita bisa bertukar informasi, bertukar pengetahuan. Jadi dengan adanya media, kita bisa memperoleh pengetahuan yang lebih bukan hanya dari lingkungan di sekitar kita, tetapi bahkan dari jaringan yang lebih luas lagi gitu. Kalau manfaat new media dari sisi Mbak sebagai pengajar, Sisi dari pengajar nih, tentu gini, setiap zaman itu pasti ada perubahan pengembangan media pembelajaran. Misalkan dulu itu media pembelajaran masih yang sederhana, misalkan dibuat dengan lidi, kayu, menghitung yang masih sederhana gitu lah, Mbak. Nah, kalau dengan media yang baru ini, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembagian dengan gawai gitu loh, ya. Ataupun misalkan gini, ada
materi yang tidak bisa kita abstraksikan bentuk nyatanya. Misalkan pembelajaran mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu ada yang namanya limas. Iya. Nah, limas itu kan gini, untuk Mbak Revi kan udah tahu limas bentuknya kayak gimana kan? Tapi kalau misalkan kita jelaskan ke anak SD, limas itu yang bentuknya kayak gini loh. Nah, yang kayak gimana Bu? Tanya lagi kan. Terus kita bilang, limas itu yang kayak piramida di Mesir. Ah, piramida itu seperti apa Bu? Gitu loh. Kita susah menjelaskan, tetapi dengan new media kita bisa menunjukkan ini loh contoh piramida di Mesir. Nah, inilah bentuk asli dari limas gitu. Jadi anak-anak punya gambaran yang jelas mengenai materi melalui penggambaran dari bantuan new media itu tadi. Ya, yang terakhir manfaat new media ini sudut pandang Mbak Imel sebagai masyarakat yang ada. Sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Apa ya? Yang ada di lingkungan. Yang ada di lingkungan. Oh gini Mbak Revi, biasanya tuh di desa-desa dulu kan setiap informasi pengumuman itu diumumkan lewat speaker masjid. Oh iya. Pengumuman bahwa hari ini akan diadakan posyandu ataupun apa gitu. Iya. Nah, dengan adanya new media ini, pengumuman-pengumuman seperti itu bisa kita akses lewat handphone. Misalkan ada pengumuman ini bisa lewat handphone, ataupun misalkan ada himbauan-himbauan mengenai yang kemarin COVID, itu bisa di-share lewat handphone gitu. Kalau misalkan kita di kayak kemarin pas COVID gitu kan, kita kan nggak boleh berkerumpul. Kalau misalkan nanti kita itu masyarakat tetap mempertahankan tradisi tanpa menggunakan media, kita kan akan mengumumkan informasi, ayo kumpul dulu, COVID itu bahaya gini. Tapi kita mempraktekkan kerumunannya. Oh iya. Jadi mungkin dengan media kita memberikan peringatan tetapi lewat jauh gitu loh. Jadi membantu gitu kan. Ya, untuk manfaat kan sudah banyak yang dijelaskan oleh Mbak Yada. Dan setiap manfaat pasti kan ada dampak negatifnya. Betul. Nah, kali ini saya pengen Mbak Imelda menjelaskan dampak negatif dari sudut pandang Mbak Imelda. Dampak negatif dari new media. Kalau untuk sekarang nih Mbak Revi, sebenarnya banyak media-media yang beredar itu terkait aplikasi-aplikasi penyelesaian soal. Iya. Mbak Revi pernah dengar nggak atau pernah pakai nih? Pernah dengar Atau udah? Iya, siapa tahu pernah pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gini, sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi untuk membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika, misalkan seperti itu ya. Nah, harusnya dengan adanya aplikasi tersebut gitu kan, siswa itu mengusahakan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Misalkan guru memberikan soal x kuadrat plus 3x sama dengan 2 gitu kan, siswa itu mengerjakan terlebih dahulu nih. Nah, lalu ketika dia itu tidak bisa mengerjakannya atau mungkin sudah mendapatkan jawaban tapi ragu gitu kan, dia itu bisa menggunakan aplikasi untuk mencocokkan, oh kiranya jawaban saya sudah betul nih atau gimana gitu. Tapi dengan usaha terlebih dahulu. Tapi terkadang yang sekarang terjadi ya Mbak, itu justru anak-anak tanpa mengusahakan mengerjakan terlebih dahulu sudah langsung menyerahkan pada aplikasi. Oh iya. Jadi kayak mumpung ada aplikasi kita manfaatin aja gitu loh. Ngapain kita pikir-pikir sampai pusing gitu kan? Mending yang penting aplikasi gitu. Iya. Jadi aplikasi itu bukan yang membantu, tetapi malah membuat anak-anak itu stuck di pemahamannya. Tidak ada pengembangan tentang pengetahuan yang dimiliki gitu. Itu kan dampak negatif dari segi Mbak Imelda sebagai pengajar ya. Iya. Kalau dampak negatif dari Mbak Imelda sebagai pelajar itu apa? Sebagai pelajar, oke. Gini, sebagai pelajar itu terkadang gini, new media itu kan memudahkan seseorang untuk mengunggah dan mengunduh berbagai macam hal. Iya. Kita tidak tahu apapun yang diunggah di media itu terbukti kebenarannya. Pun yang saya rasakan, saya kadang merasa ini informasi benar atau keliru ya. Jadi terkadang itu
saya perlu meng-cross check informasi-informasi yang saya dapat apakah memang terbukti benar ataupun tidak. Karena waktu itu saya pernah Mbak Devi, Iya. saya lupa beritanya apa, tapi saya ikut memposting-posting. Oh iya. Ternyata beberapa jam kemudian ada konfirmasi bahwa informasi tersebut salah. Silahkan yang sudah menyebarkan harus ditarik kembali. Oh iya. Iya, jadi terkadang itu kayak terlalu berbahaya kita dalam mengambil tindakan tanpa dipikirkan untuk menge-share berbagai macam pengetahuan yang ada gitu loh. Karena ya itu tadi, kita tidak tahu yang disebarkan, yang diunggah setiap orang itu apakah bernilai benar ataupun tidak. Berarti karena membludaknya informasi yang Iya. jadi kita sendiri kadang tanpa menyaringnya langsung men-share-nya gitu. Memfilternya juga. Ya, kalau dampak negatif yang Mbak rasakan sebagai masyarakat dengan tentang apa Mbak? Sebagai masyarakat, apa ya? Mungkin gini, biasanya itu kan banyak kita temukan di lingkungan desa saja. Misalkan di desa itu dulu banyak warga-warga yang masih rukun, ngobrol-ngobrol di teras, sering sapa, sering apa gitu kan. Tapi dengan adanya media baru ini, seorang jadi fokus dengan gawainya masing-masing. Oh iya. Jadi kalau kan bertemu ya, oh hai, oh iya, gitu. Lalu kembali ya ke gawainya. Atau mungkin lagi duduk di pos ronda yang sama, tetapi yang satu fokus main game, yang satu fokus nge-scroll apa gitu. Jadi kayak kurang mempedulikan lingkungan yang ada di sekitarnya, malah fokus sama dengan gawainya masing-masing. Oh iya, benar. Untuk manfaat new media sendiri yang Mbak rasakan saat ini, yang sudah Mbak rasakan saat Yang ini sudah saya apa rasakan aja? saat ini. Yang pertama, karena saya jauh dari orang tua ya Mbak, Ya. dengan adanya new media sangat membantu karena memudahkan kita untuk komunikasi. Jadi saya sama orang tua kan memang terpaut jarak yang cukup jauh ya Mbak. Iya. Nah, dengan adanya new media kita itu bisa merasakan komunikasi itu lebih dekat tanpa harus datang terlebih dahulu, pulang kampung, baru nanti melepas rindu lalu balik lagi gitu loh. Tapi dengan media mungkin itu cukup membantu gitu, walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi cukup membantu untuk menghilangkan kerinduan seperti itu. Oh iya. Itu untuk manfaat yang Mbak Imelda rasakan. Kemudian tadi kan Mbak Imelda menyebutkan dampak negatifnya. Iya. Nah, mungkin dari Mbak Imelda ada tips untuk mengatasi dampak negatif dari adanya new media itu sendiri. Iya. Untuk tips-tipsnya sih ya Mbak, yang pertama kita tidak bisa mengatur seseorang untuk apa ya, mereka itu kamu jangan kayak gini, itu enggak. Iya. Kita cukup memberikan edukasi saja bahwa seharusnya yang kamu posting itu adalah hal-hal yang bersifat kebenaran. Jangan terlalu pribadi, Iya. jangan cyberbullying. Kita hanya memberikan pendidikan, tapi tidak harus memaksa kamu harus seperti ini. Iya. Yang penting utamanya kita harus mengontrol diri dulu. Jangan sampai kita sendiri yang malah mengikuti arus negatif itu gitu. Oh loh. iya. Jadi kita mengedukasi tanpa harus memaksa seperti itu, tapi yang jelas kita harus punya kontrol untuk tidak masuk arus yang salah gitu. Oh iya. Ya, mengenai new media sendiri tadi kan udah dijelaskan mulai dari manfaat, dampak, dan cara mengatasi dampak tersebut. Nah, untuk saat ini, sejauh ini, new media apa yang telah dimanfaatkan oleh Mbak Imelda sendiri? Oke. Secara maksimal. Secara maksimal Ya. Kalau yang secara maksimal sudah tentu Mbak Devi, saya yakin pasti punya di gawainya. Mbak Devi punya Google? Punya Google pasti. Iya, itu menurut saya salah satu aplikasi yang paling sering saya gunakan dan paling Iya. banyak manfaatnya. Dari Google Translate, Google Map, Google Drive, Google Gmail, Google juga Iya, ya. iya. Terus Google pencarian, Google Book. Pokoknya Google itu bisa dibilang cukup dominan di handphone saya. Sepertinya semua orang juga memanfaatkan itu ya, Mbak? Iya. Ya, selain Google apa lagi? Selain Google, berbagai macam
aplikasi untuk mempermudah komunikasi. Iya. Misalkan kayak ada WhatsApp, ada Oh Telegram mungkin, iya, Telegram. ada juga apa Instagram mungkin gitu. Dulu saya juga pernah Mbak Evi, pas masih zaman-zamannya mahasiswa baru, Iya. itu kan ada beberapa tugas yang membuat video pembelajaran seperti Iya. ini, lalu diunggah ke YouTube gitu. Jadi beberapa postingan di YouTube itu berisi tentang praktik-praktik mengajar matematika gitu. Sama Mbak. Berarti sama kan ya? Ya jadi seenggaknya ya kita akun YouTube-nya tidak terlalu negatif lah, karena itu bermanfaat gitu isinya. Mungkin itu salah satu cara dosen Mbak untuk mengarahkan kita dalam Iya, memanfaatkan betul. media. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Ya, ya itu dia tadi mulai dari manfaat dan dampak yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Ya, mungkin kita akhiri. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.